ayat 1 sampai 7, kita review ya. Ayat 1 sampai 7 itu Allah menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Nabi. Nggak ada do Bapak Ibu yang paling hebat dari akhlak Nabi dari sekian miliar manusia yang ada dari zaman Nabi Adam sampai kini. Yang paling top Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya ada dulu musyrikin Mekah mengatakan Muhammad itu gilo, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir. Itu label negatif yang ditempelkan pada Nabi supaya orang tidak mencari Nabi, takut orangnya Nabi. Pada hakikat kenyataannya Nabi itu sangat terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan kemuliaan akhlaknya jauh sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Jadi pernah dulu Pak, setelah ayat turun, wa anzir ashiratakal muqarrabin, Muhammad, sampaikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Menyampaikan dakwahnya lain, Nabi ku dapat wahyu dari Rasul. Lalu besoknya Nabi mengumpulkan saudara-saudaranya, kakak beradik apaknya, kakak keluarga ibunya, hanya kumpulan. Di mana kumpulan? Di dakek bukit di dekat Ka'bah. Arah-arah ke apa kini Pak? Arah-arah ke tempat Safa Marwah. Betul kan? Sudah dikumpulkan dia, orang ini berkata, Bapak Ibu, kalau saya katakan kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang akan datang menyerbu kalian, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Lalu dijawab, satu di antara yang hadir mengatakan, kami tidak punya riwayat yang bersama kamu itu berbohong. Tentu kami akan mempercayaimu wahai Muhammad. Itu kata saudara-saudaranya, keluarga besarnya. Lalu kata Nabi begini, oleh karena itu mulai dari sekarang, kalau siapa di antara Bapak Ibu yang mendengarkan arahanku, mempercayai apa yang kusampaikan, menuruti apa yang kuperintahkan, maka akan diberi ganjaran pahala dan surga. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, mulai hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan ganjaran dosa dan neraka. Karena Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul. Itu kan ayatku masih baru diangkat menjadi Rasul tuh. Tagaklah surang apa-apa tuh Pak. Namanya Abdul Uzza. Uzza ko namo berhala dulu. Di dekat Ka'bahku banyak patung dulu Pak. Lata, Uzza, itu tuhan-tuhan yang mereka sembah. Jadi dia mau Pak kok Abdul Uzza namanya, hambanya berhala. Tagak. Termasuk adik dari apaknya, paman dia Pak. Tagak. Tabbalaka ya Muhammad, silaku. Untukmu hari ini celaka untukmu wahai Muhammad. Apakah untuk itu kamu kumpulkan kami di sini? Karengkang kan? Apakah untuk itu kamu kumpulkan kami di sini? Celaka untukmu hari ini. Lalu diam Nabi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau orang mencemooh kalau lebih bisa sabar, tahan diri. Nggak usah lecek, saya kata-kata nggak usah Pak. Ya tapi ndak tahan dah Pak Ustaz, tak kecek tak bekonya buat kagihan cek 3 lo darinya beko setengah hari lo beko. Iya. Beko kurang lo bu adik kerja dipanggil lo kawan-kawan. Lo panggil lo kawan-kawan Pak. Panggilnya leteknya amaknya panggil lo sekampung jadinya kan. Nabi ndak begitu. Didiamkan Nabi, ditangasin Nabi. Lalu kemudian setelah itu Allah menurunkan ayatnya. Allah yang menurunkan ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi yang menjawabnya tidak Muhammad.
Allah sendiri hadir dan datang untuk menurunkan ayatnya. Celaka dua tangan Abu Lahab, benar-benar celaka dia. Bu, Pak, sampai hari kiamat apa ibu membaca itu takirim doa laknat kepada yang bersangkutan. Oh, jadi Abu Lahab kos dari mati punya Pak Ustaz. Ini mah itu Bu, Abdul Aziz nama aslinya. Tapi Allah tidak mengakui itu adalah hambanya, hamba patung tadi. Malu hamba patung tadi ya. Apakah patung itu bisa memberi dia makan, bisa memberi dia minum? Kan masuk dia kata kan. Oleh karena itu Allah tidak menyebut Abdul Aziz, tapi Allah menyebutnya Abu Lahab. Makanya ada yang berpendapat, apakah Abu Lahab itu nama yang diberi oleh Allah untuk dia, atau itu? Dua pendapat yang mengatakan, pertama, itu tidak dari Allah itu Pak. Yang pertama kecilnya memang wajahnya kok sangar memerah. Lahab itu artinya Pak jilatan api. Api kok kalau hadang kan deh, hadang itu masih jilik ya Pak, merah muda itu. Jadi itu persis wajahnya itu. Jadi kata para ulama itu bukan dari Allah, memang peranginya itu bananan muda itu dan bantuannya muda itu, sehingga cocok. Ada yang kata itu. Lalu pendapat yang kedua, memang yang mensosialisasikan itu Allah dalam surah ini. Namanya sebenarnya Abdul Uzza, hambanya patung Uzza tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang masyarakat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul saja itu mereka mengakui Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya, kemuliaan akhlaknya, siddiq, amanah, tabligh, fatwana itu Pak, bukan hanya setelah diangkat menjadi Rasul, sebelum jadi Rasul pun itu sudah begitu. Makanya ada yang berkesimpulan begini, modal dasar Nabi Muhammad itu dipilih dan diangkat menjadi Rasul itu kemuliaan akhlaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin jadi caleg, ingin jadi ketua RT, ingin jadi ketua RT, ingin jadi apapun pimpinan kah, maka modal dasar utama yang harus dimiliki apa Bapak Ibu? Kemuliaan akhlak. Nah, kini akhlak terserah lah itu ceknya kan. Siap jaro kan korupsi lah. Yang penting banyak pitih tapi lihat lo balik. Itu jadinya Pak, DPR itu jadinya. Beku diserbu saya orang mau boleh ambil apa yang punyanya kan. Ya kualitasnya itu. Tapi kalau dia beretika, berakhlak, mengeceknya kuah, kan nak anggota dewan mau itu mengeceknya tuh Pak kan. Tambah yang saya dapat Ibu tuh apa yang diecekannya kan. Tidak mau di anggota dewan lah gitu, yang terhormat mestinya mengecek lelo gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ayat 1 sampai 5 Allah ingin menjelaskan Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya dari kemuliaan akhlak. Sadonya di bawah. Di antaranya begitu kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Bapak Ibu, seluruh talenta ada pada diri Nabi. Ini ahli ibadah. Ahli ibadah kok ada yang bisa menyaingi Nabi dah. Nabi Muhammad itu kalau mengecek ya Allah, ini tidak banyak-banyak ngecek dah Bu, tapi pendek-pendek dalam maknanya. Contoh, makanya hadis-hadis Nabi itu kan kesannya dalam tuh. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Ini pendek tapi berkesan. Ayat hadis itu sana menyindia ada orang yang ikutnya hijrah ke Madinah, orang lain kan karena perintah Allah, karena Rasulullah ikhlasnya kan. Ikutnya indah. Aduh calon bininya pacarnya lah dulu pai. Niati kakak kawin dinya kok. Ikut je lah. Nah, kan tak paralu do menyebutkan namanya. Nabi tidak sebutkan nama dia.
dan itu intisarinya dapat pula menjadi pelajaran bagi yang lain. Lalu Nabi mengatakan amal ibadah, amal perbuatan kita itu sangat tergantung pada niatnya. Barang siapa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, yang hijrahnya itu ke Madinah karena niat mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah karena dunia atau mungkin ada yang lain selain dunia, hijrahnya itu yang dia dapatkan hanya itu, yang tujuannya tadi, yang Allah dan Rasulnya tidak apa adanya dah. Walaupun pada waktu itu akhirnya tahu juga orang hijratu Ummu Qais. Siapa tuh hijrahnya? Hijrah Ummu Qais tuh. Ada calon bini yang akan dinikahinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kan bukan dari Nabi lah, gosip-gosip dari belakang. Nah, memang ada.